Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Hikmawati. Saya guru kelas di Sekolah FIABK Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus mahasiswa PPK Daljab Bat 1 dari LPTK UIN Araniri, Banda Aceh dengan jurusan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 5A mata pelajaran seni rupa bab 6 dengan materi membuat karya seni dari limbah rumah tangga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak kelas solehan? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Rizky, silahkan dipimpin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah saya'lamun summa Allah saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfaba. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatahtuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafada hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa aqsa diraqa la yasma'una fiha lahwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqulu
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يقتل المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق Allahul Azim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Pagi ada? Pagi? Adit ada Adit? Askia? Angger? Siapa ada? Febri sama siapa lagi? Febri, Haikal, Cindy ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Rajin mendengarkan. Yang kedua, kalau gurunya sedang bertanya, apa yang harus kalian lakukan? Nanti akan ada presentasi yang harus kalian lakukan ketika temannya sedang presentasi. Itu apa? Oke, tolong diperhatikan ya. Jadi yang pertama, mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, kita sepakati untuk menjawab pertanyaan ketika diberikan pertanyaan oleh guru. Dan terakhir, itu ketika temannya ada presentasi, tolong didengarkan. Terakhir, tidak ada mengganggu teman-temannya ya. Bisa? Oke, baik, ada soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar seni rupa. Minggu lalu, Bu ini udah ngejelasin tentang sampah atau limbah. Apa sih yang disebut dengan limbah? Ada masih ingat? Limbah apa ya, limbah? Limbah itu sisa-sisa makanan. Terus kalau jenis-jenis sampah itu ada dua macam. Ada yang bisa jawab. Yang pertama sampah apa? Silahkan aja. Organik ya, betul sekali. Ada yang tahu contoh limbah organik apa aja? Limbah organik itu berasal dari makhluk hidup. Berarti ada apa aja kalau dari makhluk hidup? Oke. Kalau anorganik apa aja contohnya? Oke.
Bu Heni punya sampah di depan, ada botol, ada bekas kopi sama Indomie. Ini masuknya ke mana? Limbah mana masuknya? Limbah Oke. Kalau misalkan kalian buang sampahnya habis jajan dari kantin jajan, kalau botol ini sama plastik, biasanya di tempat sampah ada 3 warna ya. Ada hijau, kuning, merah. Kalau yang ini masuknya kemana? Yang mana? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian lihat tempat sampah itu, kalau sampah dari makhluk hidup masuknya ke yang warna hijau. Kalau sampah plastik kayak gini berarti masuknya ke yang warna kuning. Ada lagi warna merah itu untuk botol. Beling ya, untuk pecahan-pecahan beling, kaca. Nah itu berarti sampahnya dimasukin ke yang warna merah. Biasanya kalian kalau jajan banyakan masukin sampahnya kemana? Kuning. Ke warna kuning. Betul. Hari ini tujuan pembelajaran kita ya, kita itu akan mempelajari tentang limbah, jenis-jenis limbah. Terus manfaatnya limbah, ini sampah bisa dimanfaatkan enggak? Bisa. Dibuat apa? Bisa dipakai lagi enggak? Bisa. Nah, kalian kalau nggak bawa minum, boleh nggak bawa ini? Boleh. Kenapa? Makanya di sekolah kita disuruhnya bawa apa? Bawa tempat makan sama tempat minum setiap hari. Di sini siapa yang bawa tempat makan dan tempat minum? Alhamdulillah. Jadi kenapa di sekolah kita tuh tidak boleh pakai plastik seperti ini? Karena sehat gak sih kalau kayak gini dipakai berulang-ulang? Ya, sehat ya. Makanya mendingan kalian bawa makanan dan bawa tempat minuman dari rumah sendiri ya. Sekarang bisa dibayangin gak? Ketika kalian jajan, ketika mamahnya belanja, ini sampah-sampahnya nggak dimanfaatin, dibuang aja, kira-kira akan jadi apa? Banjir, apalagi? Terus bau itu, apalagi? Nice. Selain bau bisa menimbulkan banjir, enak gak sih dilihatnya? Ya. Terus si sampah ini biar udah bau, nggak menimbulkan banjir, diapain enaknya? Dimanfaatkan. Diapain dimanfaatinnya kira-kira? Nah, benar, dibuat kerajinan. Jadi hari ini kita akan membuat kerajinan dari sampah-sampah yang biasanya tuh kalau kalian jalan, apa sih ya, ditendang-tendang doang ya, ya kan, dibuang-buang, kadang buangnya juga nggak ke tempat sampah. Hari ini kita buat mie plastik bisa jadi cuan. Wih, bisa nggak sih? Bisa. Kalau misalkan dijual bisa dapat uang, seneng nggak? Seneng. Kita buat apa? Jajan, bisa jajan, top up. Masya Allah, top up cuna. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar membuat kerajinan dari limbah rumah tangga. Hari ini sudah bawa perlengkapannya. Sebelum kita mulai praktek membuat karya seni, kita lihat video berikut ini ya. Oke, sebelum kita mulai praktek, ini akan memutarkan video mengenai jenis-jenis limbah dan manfaat limbah. Ya, kita lihat dulu ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang membuat karya seni dari bahan daur ulang limbah rumah tangga. Salah satu produsen limbah yang tidak pernah berhenti berproduksi adalah rumah kita sendiri. Limbah yang ditangani dengan akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif limbah rumah tangga. Beberapa dampak negatif dari limbah rumah tangga sebagai berikut. 1. Merusak pemandangan. 2. Mendatangkan bau tidak sedap. 3. Menimbulkan bencana seperti banjir. 4. Mendatangkan berbagai penyakit dan mencemari lingkungan. Dengan mengurangi sampah dari rumah, kita akan ikut berperan aktif mengurangi sampah secara global. Kita dapat mengurangi limbah dan menjadikan sesuatu yang berguna dengan cara mendaur ulang limbah. Proses daur ulang untuk menciptakan produk baru dari bahan bekas merupakan kegiatan yang sangat memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam. Manfaat daur ulang. Manfaat daur ulang adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi sampah dan menjadikan sesuatu yang berguna. 2. Mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. 3. Mengurangi penggunaan energi. 4. Mengurangi polusi lingkungan, kerusakan lahan, emisi gas rumah kaca, dan yang lainnya.
Menyeleksi limbah untuk didaur ulang. Sebelum membuat karya seni dari limbah, kita harus menyeleksi bahan daur ulang yang dapat digunakan sebagai karya seni dari limbah yang dihasilkan keluarga sehari-hari, dengan memilahnya sesuai jenis dan bentuknya. Dalam proses pemilahan ini diperlukan pengamatan dan pengetahuan tentang jenis limbah tersebut. Kita dapat mengklasifikasikannya terlebih dahulu di antara limbah padat yang dapat didaur ulang dengan yang tidak. Contoh limbah yang dapat didaur ulang. Banyak limbah dapat didaur ulang, termasuk limbah yang dihasilkan dari rumah. Berikut beberapa contoh limbah dari rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang. 1. Kertas. Semua jenis kertas dapat didaur ulang, seperti kertas koran dan kardus. 2. Kaca. Botol kecap, botol sirup, dan gelas atau piring pecah dapat digunakan untuk membuat botol, gelas, atau piring yang baru. 3. Aluminium. Kaleng bekas makanan dan minuman dapat dimanfaatkan kembali sebagai kaleng pengemas. 4. Plastik. Limbah plastik misalnya botol minyak pelumas, botol minuman, dan botol sampo. Limbah plastik dapat dilarutkan dan diproses lagi menjadi berbagai benda. Pengelolaan sampah. Daur ulang merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan. 1. Pemilahan. 2. Pengumpulan. 3. Pemrosesan. 4. Pendistribusian. 5. Pembuatan produk baru dari bahan bekas yang masih layak. Pengelolaan sampah harus berdasarkan pada prinsip makan, yaitu reduce atau mengurangi, terus atau memakai kembali, recycle atau mendaur ulang, dan replace atau mengganti. Contoh karya seni daur ulang dari limbah. 1. Bunga plastik dari kantong plastik. 2. Karya seni daur ulang berupa jam dinding dari bahan daur ulang botol plastik. 3. Miniatur Vespa dari kaleng bekas. 4. Miniatur mobil dari kaleng bekas. Langkah-langkah membuat karya seni daur ulang dari limbah. Berikut adalah alat dan bahan pembuatan karya seni daur ulang dari limbah yang dihasilkan keluarga sehari-hari, yaitu membuat vas bunga dari botol plastik bekas. 1. Botol bekas minuman. Alternatif yang dapat digunakan adalah plastik, botol lainnya, kaleng, kertas, dan lain-lain. 2. Bahan hiasan tambahan sesuai keinginan. 3. Warna cetak akrilik atau bahan warna lain sesuai keinginan atau ketersediaan. 4. Alat dapat menyesuaikan kebutuhan berdasarkan bahan yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan karya seni daur ulang dari limbah yang dihasilkan keluarga sehari-hari, yaitu membuat vas bunga dari botol plastik bekas dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Gambarlah pola potongan pada botol bekas yang akan digunakan untuk didaur ulang. 2. Potongan menggunakan cutter atau pisau pada pola yang telah dibuat. 3. Rapikanlah hasil potongan tersebut. 4. Warnailah menggunakan cat akrilik. 5. Rapikanlah pewarnaannya dan gunakan cat warna lainnya untuk menggambar karakter atau dekorasi sesuai keinginan. 6. Vas bunga telah selesai dapat segera digunakan setelah cat mengering untuk menanam bunga yang indah. Demikian penjelasan tentang membuat karya seni dari bahan daur ulang limbah rumah tangga. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, tadi udah nonton videonya. Tadi udah disebutin klasifikasi atau macam-macam limbah. Ada limbah apa aja? Organik, tadi banyak sekali. Kalau misalkan sampahnya tidak dibersihkan atau tidak dimanfaatkan, bisa menyebabkan apa aja tadi? Penyakit yang paling parah. Nah, semuanya bisa dimanfaatkan, tapi ada prinsip yang harus dipakai di situ. Prinsipnya ada 3. Ada yang bisa menjawab dan menyebutkan. Silakan Nagila. Reduce dan recycle. Oke, betul sekali. Terima kasih Akila. Oke. Kita akan memanfaatkan sampah-sampah itu dengan 3 prinsip yang tadi ya. Jadi sebelum kita mulai ya, kalian sudah mempersiapkan alat semuanya, alat dan bahannya? Sebelum mulai kita perhatikan dulu videonya. Setelah itu silakan praktekkan kelompoknya masing-masing ya. Setelah tadi melihat videonya, hari ini Wendy akan minta kalian untuk membuat tempat pensil dari botol bekas kemasan air mineral ya. Kemudian kalian juga di Bu Henny minta untuk membuat bunga. Ini tuh dari kantong atau plastik bekas jajanan kalian, bekas makanan ringan, sama dari kopi juga, makanya warnanya ada merah-merah ini ya. Nanti untuk caranya kalian silahkan perhatikan video berikut ini yang akan diputar ya. Bisa apa tidak? Bisa. Senang sekali. Coba kita semuanya tepuk ya Mika. Ya. Disatuin ya Mika, Yayasan Bina Insan, kami Oke, kita lihat videonya berikut ini, perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video membuat tempat pensil dari Bapak. Just a little bit caught in the middle, life is amazing, and life is real life. Don't know where to go, don't do it alone, I try, I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop.
gitu. Oke, dan berikutnya ini ada video membuat bunga ya. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah? Siap praktek ini? Siap, oke ya. Nih, boleh dikasih lagi nih videonya satu lagi. Ini dari bekas Indomie atau mie instan. Udah? Bisa belum? Bisa. Oke, silakan kalian siapkan alat-alatnya. Ya, kemudian setelah selesai presentasikan ke depan hasil yang kalian buat. Oke, selamat membuat tugasnya. Kalau sudah seperti ini, kalian kasih double klik di ujung sininya dulu. Kalau udah dikasih tinggal dilipat begini. Kalau sudah nempel, terus kalian gunting-gunting sekalian. Gak apa-apa kalau ininya gede, jadi nanti bunganya lebih besar. Gak kayak di video, gak apa-apa ya. Nah ini tinggal digunting-gunting aja. Nih, kalau udah tinggal digulung nanti. Jadi bunganya lebih besar. Bisa? Sudah terbayang? Ini nanti double tip, nanti double tipnya buka, terus kamu tempel di plastiknya. Sudah belum? Oke, siap. Boleh diminta kelompok satu untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya dari limbah rumah tangga. Alat yang digunakan adalah botol plastik, sedotan, bekas bungkus makanan, dan pita. Kegunaan dan manfaatnya bisa dijadikan sebagai vas bunga ataupun tempat basah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah presentasi hasil karyanya. Bagus apa tidak? Boleh punya kalian? Kelompok lain bisa diangkat hasil karyanya? Boleh dilihat, boleh dilihat, boleh dilihat. Ternyata bagus juga. Bisa nggak sih kita jual?
membuat karya atau membuat hasil karya dari limbahnya. Sekarang Ibu akan kasih kalian LKPD. Di sini kalian tulis tanggal hari ini, kelas dan nama. Terus di sini akan ada 10 soal. Kalian tinggal isi. Nanti kalau sudah selesai, soalnya boleh ditentukan lagi ya ke depan ya. Namanya nama yang muda. Dengan isi nama, tanggal dan kelasnya. Oke, sudah selesai belum? Sudah, bisa dikumpulkan LKPD-nya dan jangan lupa sampahnya beresin lagi. Tidak ada yang tersisa sampahnya, sudah dibawa ke depan kertasnya. Baik anak-anak soleh. Jadi tadi kesimpulannya apa yang terjadi jika sampah tidak kita daur ulang? Bau, banjir, sumber penyakit, kotor. Jadi bau, sumber penyakit, kotor ya. Bisa yang paling parah itu jadi banjir. Jadi kita ketika membuang sampah harus sesuai dengan jenis-jenis sampah. Kemarin yang sampah organik buangnya ke tempat sampah yang mana? Yang warna apa? Warna hijau. Kalau yang non organik warna apa? Kuning. Warna kuning. Jadi mulai sekarang ya kita buang sampah jangan sembarangan, harus pada tempatnya. Pilih juga sesuai ya, harus sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Nah, sampah biar bermanfaat harus kita apain tadi? Didaur ulang. Selain bermanfaat, bisa untuk apa lagi? Bisa untuk tempat pensil, bisa. Jadi biasa bisa nggak? bisa. Alhamdulillah. Untuk hari ini Bu Heni cukupkan sampai hari ini, sampai saat ini. Untuk itu mari kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak atas hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.